Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf merepotkan waktunya semuanya di siang hari ini setelah kita melaksanakan pengawasan dengan senang hati. Mudah-mudahan amalnya hari ini menjadi amal baik Bapak Ibu semua. Bersedia mendengarkan, bersedia untuk memberikan masukan untuk program kami di program PKD PJOK, yaitu program rencana tindak lanjut PKD PJOK. Sebelumnya di awal kami sampaikan dulu untuk saya dan beberapa guru olahraga di Ngawi saat ini mengikuti PKD. Apa itu PKD? PKD adalah peningkatan kompetensi guru yang saat ini baru guru olahraga saja. Nanti dijadwalkan, direncanakan semua mapel itu akan ada PKD. Namun saat ini baru ada PKD olahraga. Ini sudah berjalan 2 bulan. Ini bulan ketiga. Bulan ketiga kami mendapatkan tugas yaitu merencanakan tindak lanjut dari program PKD. Rencana saya di program PKD ini apa? Yaitu Fit and Smart. Itu peningkatan kebugaran jasmani siswa melalui kolaborasi antar mata pelajaran. Ini tidak jauh berbeda dengan yang TOEFL kita laksanakan. Jadi terdiri dari berbagai mata pelajaran. Ini kenapa Pak Arif tidak di sini? Karena memang ini diwujudkan kolaborasinya tidak dengan satu mata pelajaran, tapi dengan berbagai mata pelajaran seperti itu. Nah, lanjut Mas. Ya, latar belakang kebugaran jasmani sangat penting bagi siswa SMA karena mereka adalah masa-masa adolescensi, masa-masa pertumbuhan, masa-masa mencari jati diri, maka ini sangat penting. Hasil asesmen menunjukkan banyak siswa SMA dari satu sisi kurang memahami pentingnya kebugaran jasmani. Jadi di sini kurangnya pentingnya menjaga kebugaran jasmani dan kebiasaan hidup sehat. Ini didasari dengan apa? Didasari dengan penilaian kemarin ketika saya tinggal satu minggu, anak-anak melaksanakan secara mandiri tes kebugaran jasmani Indonesia, tes PKJI. Yang kemarin saya tetapkan dengan tabel norma PKJI. Anak-anak itu secara umum dengan level usia dan level kemudian laki-laki perempuannya, gendernya masih rata-rata 50% tidak kebugaran jasmaninya di bawah. Berdasar dengan itu, maka program ini mengintegrasikan kebugaran jasmani dengan mata pelajaran lain. Yang sambil adalah biologi, bahasa Indonesia, PKN untuk pendekatan yang lebih komprehensif dan pendekatannya lebih mendalam. Kok melibatkan bahasa Indonesia, tidak melibatkan yang lain? Nanti akan lihat di berikutnya. Lanjut. Nah, ini tujuannya ada 3, meningkatkan kebugaran jasmani siswa melalui fisik rutin atau latihan fisik, menumbuhkan pemahaman tentang kebugaran jasmani dan kaitannya dengan kesehatan jangka panjang. Jadi kebugaran jasmani ini tujuannya nanti tidak hanya waktu di sekolah, tetapi memahamkan siswa bagaimana melakukan aktivitas jasmani nanti berpengaruhnya di jangka yang panjang atau sampai nanti generasi tua. Dan menumbuhkan pemahaman tentang kebugaran jasmani dan kaitannya dengan kesehatan jangka panjang serta pengembangan kerjasama antara mata pelajaran untuk pendekatan lebih holistik, biar lebih menyeluruh, ya, biar lebih menyeluruh. Jadi tidak hanya mereka tahu bahwa pentingnya kesehatan atau kebugaran jasmani itu hanya dari olahraga, tapi juga dari mata pelajaran yang lainnya. Itu lanjut. Nah, ini tujuannya. Tujuannya nanti ada 3. Yang pertama meningkatkan kebugaran jasmani, ada capaian, langkah, dan hasil yang diharapkan. Yang pertama capaian, siswa memiliki tingkat kebugaran jasmani yang lebih baik, melakukan aktivitas fisik secara rutin. Jadi di awal belum saya jelaskan, kenapa hanya harus meningkat? Karena pada dasarnya manusia itu diawali dari sakit, setelah sakit sembuh, setelah sembuh sehat. Dan sehat di sini belum tentu bugar. Maka di sini ada pemahaman kebugaran jasmani yang lebih baik, sehingga nanti mereka akan berlatihnya itu meningkat setiap harinya ataupun bentuk latihannya. Lanjut langkah-langkahnya, latihan kebugaran jasmani secara rutin, evaluasi kebugaran jasmani berkala, misalnya di setiap bulan. Jadi setiap bulan anak-anak akan menerima evaluasi dari apa yang dilakukan. Misalkan bulan ini anak-anak melakukan kegiatan lari, hasilnya bagaimana kita evaluasi. Lanjut dengan hasil yang diharapkan, peningkatan hasil tes kebugaran
jasmani. Dari lari, push up, sit up. Nah, lanjut. Tujuan yang kedua, pemahaman tentang kebugaran jasmani. Tapi siswa mengerti hubungan kebugaran jasmani dan kesehatan tubuh. Yang berikutnya, langkah-langkah pembelajaran tentang manfaat kebugaran jasmani. Kemudian pelajaran PJOK dan biologi. Diskusi pola makan sehat dan olahraga dalam PKN atau bahasa Indonesia. Berikutnya, hasil yang diharapkan, siswa bisa menjelaskan hubungan kebugaran jasmani dan kesehatan tubuh. Lanjut. Yang ketiga, ini yang ketiga yaitu kolaborasi antar mata pelajaran. Siswa lebih terlibat dalam program kebugaran jasmani melalui pendekatan multidisiplin. Artinya tidak hanya dari olahraga seperti yang saya jelaskan di awal tadi, siswa akan menerima penjelasan ini dari setidak-tidaknya 3 mapel dari biologi, PKN, bahasa Indonesia, dari mapel yang lainnya. Langkah-langkahnya kolaborasi antara guru PJOK, biologi, PKN, dan bahasa Indonesia. Proyek integrasi berbentuk jurnal, kebugaran jasmani maupun menulis artikel. Kemudian hasil yang diharapkan, siswa aktif dalam diskusi antar mata pelajaran dan menerapkan kebugaran jasmani. Lanjut. Struktur program. Ada 4 fase nanti yang akan saya rencanakan. Yang pertama, di 1 minggu, pengenalan kebugaran dan manfaatnya. Fase kedua, 6 minggu, latihan kebugaran jasmani terstruktur, 6 lari dan kekuatan. Fase ketiga 2 minggu, integrasi dengan biologi, PKN, dan bahasa Indonesia. Fase keempat 1 minggu, evaluasi kebugaran dan refleksi program. Setiap program pasti akan ada refleksinya, maka dari itu nanti apakah program ini bisa penerapannya baik atau kurang baik nanti di saat kita melakukan evaluasi. Ini selain evaluasi di sini, kembali ke lebih awal lagi, kenapa ini saya menekapkan di kebugaran jasmani bukan di permainan atau yang lainnya. Kemarin memang yang saya angkat di sini ini adalah udara, keadaan ataupun lingkungannya masih bersih, tidak seperti dengan di daerah lain yang di sekitar kami yang cenderung mungkin masih ada polusi. Kalau di sekitar sini dan Jogorogo, Rambe, insya Allah untuk aktivitas ini masih layak untuk mengukur kebugaran jasmani. Lanjut. Evaluasi dan tantangan, evaluasi proses, observasi latihan fisik dan diskusi manfaat kebugaran jasmani. Hasil evaluasi, tes kebugaran jasmani, penilaian proyek, kemudian tantangan. Waktu latihan terbatas, ini nanti akan menjadi tantangan karena ini penerapannya nanti mengikuti jam pelajaran. Nah, ini kokurikuler, tidak ekstrakurikuler, jadi akan mengikuti jam pelajaran. Kemudian perbedaan kondisi fisik siswa ini juga sangat berpengaruh nanti ketika melakukan aktivitas fisik. Kurangnya minat siswa. Memang selama ini cenderung anak-anak kalau melakukan aktivitas fisik saja, bukan sebuah permainan, game, itu cenderung bermalas-malasan atau kurang semangat. Kemudian koordinasi antar guru, ini juga akan menjadi kendala. Artinya apa? Untuk menyamakan persepsi ini nanti juga tidak semudah yang saya bayangkan, karena dari sudut pandang olahraga, biologi, PKN, dan bahasa Indonesia pasti akan memiliki sudut pandang yang berbeda-beda waktu dalam satu tujuan. Ya, lanjut. Yang terakhir, terima kasih. Itu tadi yang saya sampaikan untuk Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin ada pertanyaan, ada evaluasi, ada masukan, monggo kami persilakan sambil diminum esnya. Silakan. Monggo bisa dibuka dari slide yang kedua atau ketiga. Monggo kalau ada pertanyaan, evaluasi, monggo berikan. Terima kasih. Saya tertarik sekali karena programnya itu adanya nah ini kali pertama harus bekerja pada negara ya. Kebetulan negara di kelas 2 itu membahas tentang peradaban kita di dunia. Salah satunya di dunia itu kan membahas tentang olimpiade. Dan di situ dijelaskan tentang
Terima kasih Bu Erlina, masukan yang sangat luar biasa. Terima kasih sekali. Ini nanti bisa kita masukkan di mapel sejarah seperti yang disampaikan Bu Erlina tadi, karena di pembahasan sejarah itu ada pembahasan Olimpiade kuno. Ya, Olimpiade kuno, jadi nanti juga kalau kita runut nanti sejarah olahraga dan sejarahnya, pelajaran sejarah nanti bisa matching, ketemu. Nanti menjadi sebuah artikel atau nanti bisa menjadi sebuah karya-karya yang lain bentuknya, dari artikel, jurnal ataupun yang lainnya bisa. Yang penting nanti bisa mengkombinasikan satu program ini bisa untuk beberapa mata pelajaran. Mungkin ada tambahan lagi, dipersilakan. Monggo Pak Sumang. Siswa itu tidak semuanya juga membawa bekal makan, kemudian ada yang tak bawa juga mempunyai berorganisasi. Jadi terkait dengan kegiatan tadi beberapa dari Terima kasih. Untuk kebugaran sebenarnya ada 4 faktor. Yang pertama itu dari makan, yang kedua dari istirahat, yang ketiga dari gerak. Makan, gerak, istirahat. Ya, ada 3 gitu. Gampang sebenarnya, saya lupa. Gerak, makan, istirahat. Ada 3 faktor yang mempengaruhi. Kalau salah satu saja memang itu tidak terpenuhi, itu memang ketika diukur itu tidak menjadi yang sebenarnya. Misalkan saya hari ini akan melakukan tes ukuran kebugaran jasmani, tapi saya mulai atau tidak istirahat cukup, maka pasti nanti tingkat kebugaran jasmaninya kurang, termasuk apabila makannya berkurang. Tetapi kalau kita ingin tahu seberapa porsi makan kita seharusnya untuk bisa diukur kebugaran jasmaninya, kalau sekarang bukan 4 sehat 5 sempurna tapi isi piringku. Dengan isi piringku itu insya Allah ya, secara tes kebugaran jasmani Indonesia sudah cukup untuk mengukur tingkat kebugaran seorang siswa. Seperti itu Pak Suma. Ada lagi? Cukup ya? Untuk ini bisa dilaksanakan ya? Bisa. Nah, terima kasih. Kalau bisa dilaksanakan, saya ucapkan banyak terima kasih. Nanti kalau ada kurang lebihnya, pembenahannya kita sambil berjalan. Manusia tempat salah dan lupa lagi, orang ngawur gitu ya. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup. Nanti bisa disambung lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapun selalu repot ini. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Ngapun selalu repot ini. Terima kasih ya.